Halo Sobat Interest No Hade Pisan, ketemu lagi dengan program Oncom, obrolan cerdas, opini penuh manfaat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kemenkyu Pusat. Kita ketemu dengan Mbak Winda. Halo Mbak. Terus ada Mbak Dina juga. Ya, halo. Pertama kali ke Sukabumi ya. Iya, Mbak. Jadi mudah-mudahan jatuh cinta dengan Sukabumi kan. Amin. Karena padatnya aktivitas kayaknya belum sempat jalan-jalan ya kita ya. Next time ini mesti datang lagi ya ke Sukabumi. Tuh, sudah ada tadi karena Sukabumi Hade Pisan jadi udah pengen datang lagi gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin ini ya, Kemenkyu dari masa ke masa ya, karena kalau selama ini kita ngobrolin Oncom tuh lebih banyak ke layanannya KPPN. Nah, kita ingin ya berbagi sama teman-teman gitu, apa sih yang kemudian Kemenkyu tuh lakukan gitu kan. Kalau misalnya kita bicara pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi tadi di penerimaan negara ataupun kemudian pengelolaan belanja negara, itu pasti ada perubahan dong, namanya juga berkembang ya gitu. Nah, kalau posisinya penerimaan negara itu awal sebagai wajib pajak ngalamin banget tuh yang namanya bayar pajak masih pakai form SSP 5 lembar gitu kan, carbonize gitu. Terus ya kalau salah harus diparaf juga gitu, bayarnya harus ke bank atau ke pos gitu. Nah, ini tuh kalau sekarang kan enak banget ya, buka Tokopedia nggak cuma berbelanja, bayar PBB juga bisa. Gitu, kan? Keren banget ya sekarang ya. Mudah gitu, nggak perlu kemana-mana gitu. Itu dari sisi tadi penerimaan negara. Dan kalau dari sisi belanja, mungkin kalau Bapak Ibu yang bendahara ataupun kemudian satuan kerja ngalamin masuk ke KPPN masih harus ngantri, nyampein SPM itu masih pakai perangkat disket. Masih Ya, kan masih. kita sama kan? Jadi Ini jiwanya sama ya Mas. Gen Z tuh apaan sih disket gitu kan, masih pakai disket, udah gitu nungguin sampai kemudian SP2D-nya dicetak, ditanda tangan. Ya lumayan lah ya. Kalau sekarang mau kerja dari mana aja bisa nyampein SPM, mau dari rumah WFH bisa, mau dari kantor mah enggak gitu, dan nggak harus ke KPPN. Ibarat pakai, karena kita sudah menggunakan Sakti ya secara penuh, enak banget lah ya, terdigitalisasi banget. Nah, ini kan nggak terjadi tiba-tiba, nggak semudah ibaratnya balik telapak tangan gitu. Nah, kita tanya nih dari sumbernya langsung, gimana sih Kemenkyu itu bisa bertransformasi sedemikian luar biasa lah ya. Itu kalau awal yang cerita tadi kan dari tahun 2007 gitu, sekarang perbedaannya sangat signifikan. Mungkin kita berbagi. Tapi mungkin yang pertama kali kita harus terima kasih juga ya sama DJPB ya, karena itu tadi ada digital paymentnya ya. Dan sekarang untuk IS, inisiatif strategis yang versi nasionalnya, ISSPBE, digital payment ini nanti juga nggak hanya dipakai untuk penerimaan negara, tapi juga untuk pembantu perizinan juga nanti akan dipakai. Jadi memang DJPB ini bertransformasi semakin lama semakin bagus untuk meningkatkan layanannya kepada stakeholder ya. Mantap. Mantap memang ya, terdepan ya di DPP. Iya, tapi kan tentunya proses itu nggak disampaikan Mbak Awal tadi nggak dengan sebalik membalikkan telapak tangan kan, tapi juga memang kita udah mulai nih dari 2022 gitu, bahkan 2002 benar. Jadi kita sudah mulai di situ dengan menyusun paket undang-undang 3 paket undang-undang kebijakan ya. Jadi dari keuangan negara, kemudian juga perbendaharaan negara dan pemeriksaan pelaporan keuangannya. Nah, itu jadi landasan kita untuk melakukan reformasi birokrasi istilahnya pertama kali. Jadi memang kalau sekarang tuh di Kemenkyu udah sampai jilid 5 Mbak kalau kita menyusunnya ya. Nanti jilid 5 kayaknya akan lebih banyak diulas sama Mbak Dina ya, secara dari Pusintek ya, memang yang lebih fokus ke teknologi. Jadi kalau cerita dari dulu itu 2022 dari awal dari 2004 keluarnya paket undang-undang itu, kemudian disusun misalnya awalnya dari kantor pajak
Nah, kemudian disusul ada beberapa tipe, ada Pratama, ada Madya. Kemudian juga disusul dengan KPPN juga mencetuskan waktu itu kantor percontohan. Nah, untuk kalau sekarang tuh udah jadi tipe A1, A2 kan. Nah, awalnya itu dari percontohan. Nah, itu perubahan di organisasi itu upaya dari kita menjaga bagaimana sih Kemenq bisa tetap melayani lebih baik. Nah, kemudian kita juga bikin ada yang namanya penyusunan kinerja. Jadi menggunakan balance scorecard waktu itu. Kemudian juga pelan-pelan kemudian lanjut ke proses di mana yang namanya transformasi kelembagaan. Nah, di situ kan kita membuat adanya suatu unit yang Central Transformation Office yang memang mengawal transformasi kelembagaan itu. Jadi kita tidak cukup dengan bereformasi birokrasi, tapi juga melakukan transformasi. Nah, itu ada banyak inisiatif di situ sampai 80-an inisiatif waktu itu dan terus dijalankan dan akhirnya sampai kita ke transformasi jilid 5 ini. Nah, di transformasi yang setelah ada CTO itu kan kemudian juga inisiatifnya adalah digitalisasi ya, Kemenq digital. Nah, setelah digital ini, nah jilid 5 ini adalah kita bagaimana melayani lebih baik gitu. Nah, jadi tagline-nya transformasi terbaru adalah Kemenq melayani lebih baik. Nah, ini nih nanti mungkin detailnya apa sih Kemenq melayani lebih baik dan bagaimana dengan mungkin melanjutkan digitalisasi yang sebelumnya seperti yang disampaikan Mbak Awal juga mungkin bisa diceritakan juga nih dari Mbak Dina kan secara nasional juga gimana sih posisi kita mungkin Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi nasional kan Kemenpan RB itu sudah menciptakan cetak biru dari tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk reformasi birokrasi. Nah, di Kemenpan RB itu juga sudah mendefinisikan ada isu-isu nih, isu dari hulu sampai dengan isu dari hilir. Nah, isu hulu itu terkait dengan tata kelola organisasi. Nah, mungkin nanti ada kaitannya juga Mbak Winda dengan Champion Office. Nah, iya. Nah, kalau ini spill dikit ya Champion Office ya. Champion Office ya. Tahan dulu nih. Terus kalau misalnya dari hilirnya itu inline langsung dengan masyarakat. Jadi bagaimana caranya agar organisasi di pemerintahan ini bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Nah, di Kemenpan RB untuk reformasi birokrasinya secara nasional ada 4 tematik namanya reformasi birokrasi tematik. Ada pengentasan kemiskinan, investasi, ada yang arahan khusus presiden dan salah satunya adalah digitalisasi administrasi pemerintah. Nah, digitalisasi pemerintahan ini ada tanggung jawab Kemenq juga. Jadi kita punya peran ada 2 di sini. Yang pertama terkait dengan digital payment gateway, itu tadi perannya DJPB ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya layanan data terbuka, layanan data keuangan negara terbuka dan bisa diakses oleh publik. Nah, itu nanti kita masuknya ke mall pelayanan Kemenq, ada di kemenq.go.id. Jadi udah bisa nih publik akses data-data keuangan negara bisa diambil dari mall pelayanan Kemenq itu tadi. Nah, mungkin Mbak sedikit nih, kenapa sih kita mesti tagline-nya transformasi jilid 5 itu melayani lebih baik? Kenapa sih pelayanan gitu? Kenapa sih Kemenq harus melayani? Karena kita melihat dari stakeholder kita itu kalau dipetakan ternyata sangat banyak Mbak. Jadi dari masyarakat biasa, kemudian dari instansi-instansi misalnya eksportir, importir, kemudian juga ada Pemda dan jadi kalau kita pernah memetakan, jadi di Kemenq punya pemetaan stakeholder itu bahkan sampai berapa puluh ribu stakeholder gitu, jenis stakeholder. Jadi yang kalau misalnya kita goyang sedikit kalau Kemenq tidak memberikan pelayanan yang lebih baik gitu, yang baik ya pasti kan kena semua. Itu kan soalnya peran Kemenq tidak hanya COO tetapi juga CFO kan kalau dari Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi benar-benar peran kita adalah vital. Jadi kita harus memahami peran kita itu sehingga kita memang harus memberikan pelayanan secara maksimal lebih baik lagi gitu. Nah, itu stakeholder itu tadi apapun yang mereka mau itu tadi, baik itu mungkin masukan terhadap pelayanan kita, itu kita gather tuh keinginannya melalui Kemenq mendengar namanya. Nah, itu masuk ke salah satu 12 program bersama di transformasi Kemenq jilid 5 ini tadi. Karena kan kita hadir untuk memberikan tadi ya agar Indonesia lebih baik. Berarti kita juga mendengar apa yang dibutuhkan oleh benar. Yang menarik tadi ya Mbak ya, posisinya kalau kita bahas
ini udah di spill, bukan di spill, ini udah langsung ke kenapa kemudian Mbak ini hadir di tengah karena kebetulan, bukan kebetulan, ada program namanya Champion Office ya, yang kemudian KPPN Sukabumi masuk dalam pilotingnya. Nah, kok kita bahas tentang ini sih Kemenkyu dari masa ke masa, kan nanti nyambung gitu. Kenapa Mbak ini sampai datang ke Sukabumi? Nah, kalau tadi ada highlight ya yang menarik dari pembahasan, oh ternyata antara Kemenpan RB membuat cetak biru terkait dengan Reformasi birokrasi, kita juga kita jauh sebelum itu sudah membuatnya. Dan kalau bicara terkait dengan hulu, berarti kan tata kelolanya ya. Itu terus diupayakan lebih baik tentunya. Nah, di sini mudah-mudahan di jilid 1 sampai jilid 4 mah terus berproses, tapi sudah memiliki standar yang oke lah ya di situ. Oke, nah kalau sekarang di jilid 5 sendiri fokusnya kan berarti di digitalisasinya tadi ya. Dan ada 2 hal yang tadi Mbak Dina sebutkan yang terkait dengan tadi apa Mbak? Oh, yang itu digital payment gateway sama layanan data terbuka. Layanan data terbuka. Nah, pada saat posisi yang fokus ke jilid 5 ini, Kemenkyu sendiri ya kan namanya kita sekarang ada Gen Z juga ya, terus namanya dalam posisi organisasi itu pasti ada gap generasi juga. Ada hal-hal yang menjadi tantangan. Apa yang dilakukan oleh Kemenkyu agar tadi fokus Kemenkyu melayani lebih baik dengan mengambil nilai dari kesempurnaan tadi bisa berjalan dan bisa dipenuhi di unit-unit layanan teh memenuhi netizen. Ekspektasi ya, ekspektasi. Apa aja tuh Mbak yang dilakukan oleh Kemenkyu? Oke, jadi itu tadi yang sesuai dengan program di tahun ini. Sebenarnya kan adanya transformasi Kemenkyu jilid 5 ini arahan Bu Menteri ya, karena kita lihat ada gonjang-ganjing di luar sana. Jadi antara opini publik sama survei kepuasan yang kita selalu lakukan setiap tahunnya belum berimbang. Nah, oleh karena itu ada 28 layanan prioritas nanti di tahun ini yang akan kita maksimalkan. Salah satu layanannya adalah layanan DJPC sama DJPB, dan ada beberapa layanan lain ya. Kalau misalnya di Sekretariat Jenderal itu ada namanya e-tax court. Jadi untuk para pihak yang terlibat di e-tax court ini seperti hakim atau mungkin nanti pihak terbanding, nantinya sudah tidak perlu lagi melakukan permohonan pemberkasan langsung datang ke loket, sudah digitalisasi sampai dengan proses persidangan pun bisa online gitu melalui satu aplikasi. Jadi sebenarnya ada banyak nih program-program yang dilakukan untuk mendengar aspirasi dari si pengguna tadi, stakeholder di lingkungan Kemenkyu, seperti itu Mbak. Nah, ya untuk mencapai Kemenkyu bisa memaksimalkan upayanya dalam rangka pemenuhan ekspektasi stakeholder tadi, kita harus memastikan bahwa unit-unit kita itu memiliki kemampuan atau tata kelola yang baik. Nah, ini yang kemudian ini salah satu tujuan kita datang ke sini ya, adalah bagaimana kita melakukan piloting nih, masih dalam rangka piloting nih, tapi udah di-spill nih sama Mbak awal. Jadi memang kita melihat kayaknya kita perlu menguatkan unit. Nah, itu dengan namanya kebijakan Champion Office. Jadi di kita sebenarnya dalam rangka menjamin pelayanan publik kan tentu perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Nah, kita melihat evaluasi di sini masih dilakukan secara sketcher gitu, antara penilaian terkait BMN-nya sendiri, penilaian terkait arsip sendiri, penilaian keuangan sendiri, terkait organisasi sendiri. Nah, ini salah satu programnya adalah Champion Office, merupakan simplifikasi dari berbagai program evaluasi itu. Jadi evaluasi ini diperkuat dengan cara ya memang kita simplifikasi sehingga unit itu bisa fokus. Jadi kadang kan unit tuh akan ada survei, ada evaluasi dari sisi arsipnya, sisi BMN-nya, sisi organisasinya. Nah, sementara ketika terkait hal-hal ini kan tentu satu sama yang lain nggak bisa terpisahkan. Ketika kita ngomong organisasi ya dia butuh SDM, dia butuh arsip, dia butuh BMN, anggaran. Jadi memang kita coba berkolaborasi. Jadi di sini nanti juga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan bisa
satu nih, jangan sampai di organisasi rekomendasinya apa, di BMN-nya rekomendasinya apa, nggak kena nih. Dan yang kadang yang bikin mungkin unit itu merasa kesusahan atau keribetan. Jadi misalnya sebenarnya mungkin maksudnya misalnya sarpras ya, terkait sarpras, tapi ada format yang berbeda nih antara misalnya penilaian ini formatnya gimana, penilaian yang dari arsip penilaiannya gimana gitu formatnya gitu. Jadi ini yang kita upayakan jangan sampai membebani unit dengan tambahan kegiatan ekstra ya dari upaya evaluasi ini, sehingga mereka jadi nggak fokus nih. Aduh, karena ada tuntutan misalnya kita harus bisa menang nih misalnya di kompetisi arsip yang dilakukan oleh LAN gitu. Nah, sementara kita juga tetap harus pelayanan kita kan tetap harus berjalan, iya gitu. Jangan sampai yang non core malah lebih beban kerjanya lebih banyak daripada yang core tusi kita ya. Ini makanya kita Champion Office ini salah satu cara kita bahwa unit bisa lebih fokus ke layanannya itu, mewujudkan Kemenkyu melayani lebih baik gitu, Mbak. Amin amin ya, amin. Seru ya. Iya. Kita kenal lebih dekat kali ya, karena kan reformasi birokrasi pasti selalu orang udah familiar, cuma merasakan dampaknya atau enggak kan ya tadi kalau misalnya terasa dengan apa yang mempermudah dalam kehidupan mereka ya. Dalam hal ini kalau misalnya tadi awal ambil contoh proses pembayaran pajak yang jauh lebih mudah gitu. Terus kalau tadi Mbak sampaikan juga ada tadi ya, Kemenkyu itu terus loh menyempurnakan diri, berlari lebih baik, nggak lagi jalan cepat ya, tapi berlari lebih baik gitu, berlari untuk lebih baik gitu. Kita harus punya standar yang kita tuh pengennya memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Dengan adanya mungkin tadi CO tadi itu jadi katalisator ya untuk terus jadi lebih baik bagi insan, karena kan kalau kita ngomongin reformasi ya ada kontribusi semuanya loh. Iya, benar, betul, iya. Kontribusi semuanya. Sedikit aku tambahin mungkin ya Mbak. Iya. Kalau Champion Office ini sebenarnya relate juga dengan arahan MK terkait dengan simplifikasi, baik itu Probis ataupun aplikasi di lingkungan Kemenkyu. Jadi kan selama ini seperti yang Mbak Winda juga bilang, ada banyak tools ya, tools yang kita gunakan untuk evaluasi, baik itu menggunakan aplikasi atau mungkin berdasarkan kertas kerja. Nah, ekspektasinya nanti dengan adanya Champion Office ini tadi, Champion Office ini merupakan dasar kita untuk mengeliminasi tools evaluasi lainnya. Jadi nanti dari CO ini nanti untuk memenuhi semua kebutuhan evaluasi lainnya. Bahkan mungkin ekspektasinya untuk evaluasi yang dilakukan secara nasional seperti evaluasi SPBE ya kan, yang membutuhkan data-data dukung, itu juga bisa ngambil nanti dari CO. Nah, makanya nanti kertas kerja CO ini juga nanti akan diupdate, diperbarui secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan kita ke aspek-aspek mana saja yang nanti akan dipenuhi untuk korelasinya dengan evaluasi yang ada di nasional atau evaluasi yang di lainnya di lingkungan. Betul. Keren ya, jadi tersistemasi banget, terus simple dan fokusnya tetap pada layanan masing-masing. Ini perubahan yang harus ada di semuanya sih ya. Ibaratnya mungkin kalau sekarang CO ini lagi di Kemenkyu, mudah-mudahan bisa tertular di tempat lain ya. Amin. Iya. Jadi memang di kita juga kan kalau ada forum ya lintas unit antar kementerian dan lembaga yang kita ikuti, memang kita sudah cukup sounding beberapa kali sounding ke Kemenpan RB, tentunya selaku pembina kebijakan publik dan aparatur ya. Nah di situ kita sudah sounding. Nah bahkan dari KL-KL lain itu udah banyak yang support juga. Ya udah bikin nanti kita ikut pakai ya gitu, dari BPOM, dari Kemendikbud dan sebagainya tuh udah support gitu, dan yang itu bikin kita semangat ya melanjutkan ya atau menggali sih bagaimana sih indikator-indikator yang tepat dalam pengelolaan organisasi itu dan komprehensif ya. Dan tentunya kita tetap berpegang pada pedoman dia harus simpel, jangan memberatkan unit gitu. Itu sih Mbak. Ya,
CO ini juga ada ya gara-gara kolaborasi antara unit juga ya. Iya, benar-benar. Karena kan nggak berdiri sendiri, bukan produk Organta tapi tidak kolaborasi dengan unit-unit terkait kan nggak gitu juga. Jadi memang kertas kerja CO ini juga disusun ya memang sesuai dengan kebutuhan dari unit-unit yang akan dilakukan evaluasi Iya, gitu, sesuai dengan standar Kemenkyu. Iya, makanya kita kan ke KPPN Sukabumi nih. Nah, kita tanya nih kira-kira kami punya tools penilaian ini kira-kira apa sih yang kurang fit nggak buat KPPN Sukabumi. Nah, itu juga kita ke beberapa kantor lain dari KPPBC, KPKNL. Nah, itu nanti juga kita tanyakan kira-kira apa. Nah, kemudian kita akan coba eskalasi, kolaborasikan. Tujuannya adalah bagaimana kantor-kantor kita punya standar pelayanan yang sama gitu. Standar ini yang sama antar satu unit ketika nanti stakeholder ke KPPN, ke KPPBC, dia nggak merasakan ini pelayanan yang berbeda sama. Itu melihatnya adalah Kemenkyu 1 gitu. Oh, ini Kemenkyu gitu. Jadi benar-benar Kemenkyu memang melayani lebih baik gitu, Mbak. Siap. Terima kasih banget nih ya Mbak Winda, Mbak Dina. Obrolan kita kali ini mungkin jadi insight baru kali ya. Baru untuk teman-teman semua, sobat Nuhade Pisan nih. Nuhade Pisan. Kita jadi tahu, ternyata apa yang kita rasakan itu nggak tiba-tiba, terus prosesnya terus berjalan ya. Kita juga kan kalau kayak tadi ya, dari hulu sampai hilir semuanya terus berpacu untuk lebih baik ya. Dan itu dilakukan selalu dengan proses evaluasi tentunya. Dan kolaborasi. Iya, tentunya. Kemenkyu melayani lebih baik itu adalah harapan kita semua. Kita ingin tuju itu, mudah-mudahan Sobat Intres Nuhade Pisan bisa menyebarkan apa yang kemudian didapat dari kegiatan Oncom kali ini. Terima kasih. Intres handal Hade Pisan.